Misalnya ada sebuah contoh kasus, ada suatu bangunan flat 13 lantai dengan 96 unit flat, jadi luasnya 36 meter persegi per flat atau per ruangan, dibangun dengan sistem bangunan tipis bertingkat banyak atau slab, 8 flat atau 8 apartemen atau 8 room per lantai. Jadi lantai dasar, lantai yang paling bawah ini digunakan untuk fasilitas komunal, parkir, bermain anak-anak, warung, dan toko-toko. Jadi ini untuk potongan melintangnya. Ini lantai 1, ini sampai lantai 13, dan lantai 14-nya ini merupakan atap. Jadi yang pertama dihitung yaitu pipa vertikal untuk kloset, kebutuhan klosetnya. Jadi untuk jumlah kloset itu per lantai ada 2 buah, kemudian dikali 12, banyak 12 lantai. Jadi mulai dari lantai 2 hingga lantai 13. Dapatkan sebanyak 4 buah kali 120 liter, maka dapatkan 2.880 liter per menit. Kemudian diambil pipa buang tegak yang ukuran 4 inci yang dapat mengalirkan air sebanyak 15.000 liter per menit. Nah, ini dapat dilihat pada tabel A dan B yang nanti akan dilampirkan pada akhir slide. Nah, ada pipa pembuangan air kotor. Jadi ini untuk air kotor bak mandi, untuk wastafel. Ini untuk daerah kamar mandi, kemudian dihitung untuk daerah dapur, sehingga didapatkan totalnya itu yang ditambah dari daerah kamar mandi ditambah dengan daerah dapur, dapatkan 7.200 liter per menit. Dan untuk pembuang tegaknya diambil juga yang 4 inci yang dapat mengalirkan 15.000 liter per menit. Selanjutnya itu menghitung pipa pembuangan air hujan. Yang pertama dihitung itu luas bidang atapnya dapatkan 421 meter persegi. Kemudian untuk hujan terbaru Indonesia dianggap 500 mm per meter persegi per jam atau 8,3 liter per menit, sehingga dapatkan curah hujan total yang ditampung di atap yaitu 3.490 meter per menit. Kemudian untuk pipa pembuangan disebar sebanyak 6 buah menggunakan yang ukuran 3 inci, sehingga untuk pipa pembuangan dapat mengalirkan sebesar 1.800 liter per menit. Selanjutnya itu pipa penyalur air bersih dingin. Jadi pada bangunan ini terdapat misalnya direncanakan 24 kloset, ada 24 wastafel dan 48 bak mandi, dan juga 24 bak cuci pakaian, sehingga didapatkan totalnya itu 10.800 liter per menit. Jadi menurut tabel C, perlu air bersih dingin sebanyak 125 liter per menit dengan pipa penyalur 1/14 inci. Selanjutnya untuk penyalur air bersih panas terdapat pada 24 bak mandi, 24 wastafel, dan 24 bak dapur. Jadi untuk penyalur air bersih panas ini debitnya lebih kecil dibandingkan dengan penyalur air bersih dingin, sehingga menurut tabel D totalnya 59,6 liter. Jadi perlu air panas sebanyak 48 liter per menit. Nah, jadi menurut tabel E perlu pipa sebesar 1 inci yang dapat mengalirkan 65 liter per menit air bersih panas. Jadi yang tabel-tabel yang tampilkan pada slide merupakan tabel-tabel yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Ini ada tabel A untuk daya buang rata-rata perlengkapan saniter, ada tabel B untuk pipa pembuang tegak, dan tabel C untuk beban kebutuhan air, ada juga untuk tabel D kebutuhan air panas untuk tiap-tiap bangunan berbeda. Dan tabel E ini merupakan untuk pipa penyaluran air. Dan tabel F ini untuk koefisien penggunaan air. Berbeda-beda juga tiap tujuan, tiap jenis-jenis bangunan. Kemudian untuk tabel G ini merupakan ukuran safety tank berdasarkan jumlah orang yang dilayani, maka ukuran safety tank yang diperlukan berapa. Mana rata-rata kebutuhan safety tank itu 0,10 meter kubik per orang. Ini tabel-tabel berikut dapat dilihat di buku tugas bangunan oleh Purbo tahun 1992. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan dapat melalui media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.